Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Ini juga cukup mencurigakan. Jing Hongchen tersenyum dan berkata, itu normal. Wu Yuhao berasal dari sekolah roh pelindung Shrek. Dia terutama di sini sebagai jaminan, namun kita tidak bisa meremehkannya lagi pula. Dia masih murid pribadi penatuamu. Sumberku mengklaim bahwa dia yatim piatu dan latar belakangnya tidak jelas. Terus amati gerakan mereka. Selama kelas cobalah memperhatikan Hecha itu. Aku akan mengirim orang lain untuk mengawasi Yu Hao. Lin Jiayi bertanya kepala apakah kita. Jing Hongchen menggelengkan kepalanya dan berkata tidak perlu. Cukup ikuti prosedur normal. Jadi kenapa jika mereka berhasil belajar, kesenjangan antara akademi kita dalam hal alat jiwa terlalu besar tidak bisa ditutup hanya dengan beberapa siswa pertukaran. Mereka juga tidak mungkin bisa mengetahui rasa inti kita. Lebih penting lagi, Shrek hanya akademi, namun kita adalah fasilitas penelitian Kekaisaran Ryu. Dengan Dewa Naga Doulomuan mati, benua ini akan menjadi milik Kekaisaran Ryu. Dalam waktu 20 tahun, benua Doulo akan diubah namanya menjadi benua Ryu. Saat itu terjadi, ketika dia mencapai titik ini, pandangan bersemangat melintas di matanya. Lin Jiayi menyetujui kata-katanya dengan hormat dan kemudian mundur. Jiayi, tunggu sebentar ya, apakah Anda memiliki instruksi lain? Lin Jiayi bertanya. Jing Hongchen bertanya, bagaimana kemajuan rencana 1? Lin Jiayi berkata, ini sedikit bermasalah. Masalah utama terletak pada susunan formasi berdasarkan pada desain kami. Bahkan judul Doulo memiliki resiko jiwanya dihancurkan oleh kejutan spiritual yang intens dari susunan formasi. Kecuali kita dapat menemukan judul Doulo tipe spiritual untuk mencobanya, yang akan memberi kita peluang 30% untuk sukses. Kepala aula, ketika dia mencapai titik ini, dia tampak sedikit ragu untuk berbicara. Apa? Jing Hongchen mencipitkan matanya. Apa yang ingin kamu katakan? Katakan padaku. Jangan bilang aku akan menyalahkanmu jika memberitahuku apa yang ingin kamu katakan. Lin Jiayi menjawab, ya kepala, aku selalu menganggap rencana 1 berjalan terlalu cepat. Bahkan jika penelitian kita berhasil, kita tidak akan dapat membentuk militer yang layak yang cukup besar. Tetapi kita telah menghabiskan banyak sumber daya manusia, sumber daya material, dan uang di rencana 1. Aku percaya peluang keberhasilan kita akan lebih besar jika kita menurunkan standar kita. Bagaimanapun, membentuk kekuatan skala besar lebih menakutkan daripada menciptakan kekuatan militer peringkat atas. Jing Hongchen mengerutkan alisnya dan menjawab, aku belum pernah mempertimbangkan itu sebelumnya. Namun, peluang keberhasilan masih sangat rendah. Bahkan jika kita menurunkan standar, kuncinya terletak pada desain susunan formasi. Aku selalu menekankan standar tinggi karena mereka dapat diperluas ke aspek lain jika itu tercapai, yang akan meningkatkan keberhasilan kita di bidang lain. Sepertinya kita terlalu terburu-buru. Sampaikan instruksiku. Biarkan insyu jiwa kelas 9 beristirahat selama beberapa hari. Aku harus mempertimbangkan masa depan rencana 1 sebelum melanjutkannya. Biarkan otak mereka juga bekerja. Siapa yang punya ide bagus harus segera memberitahuku. Lin Jiayi senang ketika melihat bahwa Jing Hongchen telah mendengarkan sarannya. Kepala kamu memang bijaksana. Jing Hongchen tertawa. Bijaksana pantatmu. Aku berada di bawah banyak tekanan karena rencana 1. Dan yang mulia telah menanyakan beberapa kali. Kita harus segera membereskannya. Kalau tidak, aku percaya kesabarannya akan menjadi terbatas. 3 mata Yu Hao terbuka bersama dan dia menyaksikan matahari terbit. Dia menghembuskan nafas segar dan hembusan kabut putih keluar dari mulutnya. Kelelahannya tidak ada lagi setelah beberapa jam meditasi. Peningkatan Yu Hao dalam teknik surga misterius lambat tapi stabil. Dia tidak terburu-buru
untuk mendapatkan cincin jiwa keempatnya. Dia memiliki keterampilan jiwa yang cukup, tidak seperti master jiwa tingkat rendah lainnya yang memiliki keterampilan jiwa yang terbatas. Cincin jiwa pertamanya telah memberikan 4 keterampilan jiwa tipe spiritual yang berguna. Dia juga memiliki 2 keterampilan jiwa lainnya dari permaisuri es, serta 5 keterampilan jiwa dari tulang rohnya. Bahkan Sage jiwa mungkin tidak memiliki keterampilan jiwa sebanyak dia. Jika dia menyerap cincin jiwa lain, dia bisa meningkatkan kekuatannya sendiri dan menambahkan keterampilan jiwa lain. Selain itu, dia juga memerlukan keberuntungan dalam menemukan cincin jiwa yang cocok. Itulah sebabnya dia tidak terburu-buru sama sekali dan dengan tenang berfokus pada peningkatan kultivasinya sendiri. Dia juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuannya tentang alat jiwa selama 2,5 tahun ke depan dan meningkatkan kemampuannya sendiri. Selain itu, dia juga bertujuan untuk mencuri hasil penelitian Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Dia mengambil 3 nafas lebih dalam dan menyesuaikan kekuatan jiwanya. Yu Hao merasakan kehangatan datang dari tubuhnya. Saat jam makan, Yu Hao dan Hecha itu bertemu Guru Fan Yu di kantin. Bagaimana perasaan kalian berdua? Guru Fan Yu tersenyum tipis ketika dia melihat mereka berdua. Hecha itu tertawa getir. Kesenjangannya sangat besar. Wo Yu Hao mengangguk. Guru Fan Yu tersenyum dan berkata, kita tidak akan berada di sini jika tidak ada celah. Segala sesuatu di sini berkenaan dengan institut jiwa patut dipelajari. Aku berbicara dengan kepala aula kebajikan termasyhur kemarin. Mereka lebih tulus daripada yang kukira. Lakukan yang terbaik untuk belajar dan jangan khawatir tentang hal-hal lain. Akademi Teknik Kekaisaran Ryu tidak akan melakukan apapun pada kalian berdua sebelum 2,5 tahun ini habis. Adapun seberapa banyak kalian akan belajar itu tergantung pada kalian. Yu Hao tidak menyebutkan fakta bahwa ia telah merekam 3 alat jiwa. Ada terlalu banyak orang di sekitarnya dan yang terbaik adalah bersikap bijaksana. Efisiensi Akademi Teknik Kekaisaran Ryu memang hebat. Setelah mereka selesai sarapan dan kembali ke kamar mereka, seragam mereka sudah dikirim. Mereka juga diminta untuk berkumpul di tingkat pertama dari blok pengajaran kelas 6. Ada segelintir siswa di kelas 6. Siswa-siswa ini setidaknya adalah seorang institut jiwa kelas 5. Direktur pengajaran Lin Jiayi sudah menunggu. Ada 10 guru dari berbagai usia berdiri di belakangnya. Siswa dari Shrek, kalian akan belajar dari guru kami mulai hari ini dan seterusnya. Aku harap kalian akan memperlakukan ini sebagai tempat kalian untuk 2,5 tahun ke depan untuk memfasilitasi pembelajaran kalian tentang alat jiwa yang lebih maju. Pengaturan pembelajaran kalian adalah sebagai berikut. Kalian semua akan mengikuti 10 guru kelas 6 yang berdiri di belakangku sekarang. Mereka adalah guru yang paling cakap di akademi. Mereka semua setidaknya adalah institut jiwa kelas 7 masing-masing. Dari mereka bertanggung jawab atas beberapa siswa kelas 6. Area pengujian kelas 6 akan terbuka untuk kalian semua juga. Semua bahan yang kalian butuhkan untuk eksperimen akan disediakan oleh akademi. Tentu saja kalian harus membayar biaya tertentu untuk bahan-bahan tersebut jika kalian ingin membawa alat jiwa yang kalian buat. Namun percobaan akan sepenuhnya gratis. Di bulan pertama, kalian semua akan belajar di sini. Setelah kalian memiliki fondasi tertentu, kalian akan mengikuti tes yang diberikan oleh seorang guru dari aula kebajikan termasyhur. Hasil dari tes itu akan menentukan kalian dalam kuliah dan praktek-praktek aula kebajikan termasyhur. Yang terbaik yang dapat kalian capai adalah memasuki aula kebajikan termasyhur secara langsung untuk belajar. Yang terburuk, kalian hanya bisa masuk 10 hari sekali. Kalian juga akan ditawari kesempatan untuk mengikuti tes lagi saat kalian belajar. Selama hasil tes memuaskan, waktu kalian di aula kebajikan termasyhur akan meningkat. Pada prinsipnya, akademi tidak ingin kalian pergi tanpa kepentingan. Itu karena kami tidak dapat menjamin keamanan di luar akademi sebagai siswa pertukaran. Kami akan sangat bertanggung jawab jika terjadi sesuatu pada kalian. Itulah mengapa penting bagi kalian untuk melaporkan cuti dan melaporkan kepadaku jika ingin meninggalkan akademi untuk tujuan rekreasi. Kalian juga harus menandatangani formulir ganti rugi. Pada dasarnya, itu saja. Jika ada pertanyaan, kalian dapat bertanya langsung kepada guru yang ditugaskan.
atau kalian dapat menemuiku. Lin Jiayi menjelaskan proses pembelajaran di masa depan kepada siswa Shrek. Selain ujian aula kebajikan termasyur yang menarik perhatian Yu Hao, dia juga merasa kesal karena mereka semua akan dipisahkan. Ada 10 guru berdiri di belakang Lin Jiayi yang berarti bahwa masing-masing dari mereka akan mengambil satu siswa. Untuk memastikan keadilan, para guru akan menggunakan metode undian untuk memilih siswa mana yang akan mereka pandu. Undian akan mulai sekarang. Guru pertama yang mengambil undian adalah yang termuda di antara 10 guru. Dia tampaknya berusia sekitar 30 tahun dan bahkan lebih muda dari guru Fan Yu, Huo Yu Hao. Dia membaca nama di secari kertas. Alis Yu Hao berkerut sedikit, tapi dia masih berjalan cepat. Dia menjawab, "Hadir." Guru muda itu terlihat sangat dingin. Setelah melihat lencana instruksi jiwa kelas 3 Yu Hao, dia berkata dengan dingin, "Ikut aku." Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan pergi. Dia tidak menunggu guru lain. Yu Hao tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengikutinya. Dia melanjutkan ke blok pengajaran kedua dari kelas 6 ketika dia mengikuti guru muda ini. Yu Hao mengerutkan alisnya karena guru ini masih terlalu muda. Namun dia mampu menjadi insun jiwa kelas 7 di usia yang begitu muda, sekitar 30 tahun. Pasti ia harus meletakkan semua fokus dan energinya pada kultivasi dan penelitian alat-alat jiwanya pada usia seperti itu. Bisakah dia mengajar dengan baik? Dia bisa merasakan bahwa guru ini tidak menyukainya. Itu karena guru juga mengerutkan alisnya ketika dia melihat Yu Hao. "Aku harap aku bisa belajar sesuatu darinya." Yu Hao menghela nafas sebenarnya. Yu Hao berharap mendapatkan guru yang lebih tua. Mereka berjalan beberapa meter sampai guru itu berhenti di depan sebuah pintu laboratorium ketiga. Dia membawaku ke lab. Yu Hao memiliki beberapa keraguan dalam benaknya ketika dia melihat di mana mereka berada, namun dia tidak memiliki kendali atas apa yang akan dia pelajari ketika dia di sini. "Masuk." Suara guru muda itu sederhana saat dia membawa Yu Hao ke lab. Laboratorium itu sangat besar dan luas. Itu lebih besar dari lab guru Fan Yu di Shrek. Ada berbagai macam alat jiwa dan bahan logam yang dipajang. Laboratorium kosong kecuali hanya mereka berdua. Tidak ada orang lain di sekitarnya. Guru muda itu berkata dengan nada tidak tertarik, "Namaku Xuan Ziwen dan aku akan menjadi gurumu mulai hari ini dan seterusnya. Aku tidak peduli apa peringkat penilaian yang kamu terima dari Shrek. Kamu harus mengulang tesku dari awal. Jika kamu tidak dapat lulus penilaianku, kamu akan belajar mandiri di perpustakaan sehingga kamu tidak membuang waktuku." Huo Yu Hao terkejut. Dia tidak pernah berharap guru ini mengatakan sesuatu seperti ini. Dia tidak ingin mengajarinya. Huo Yu Hao bertanya, "Guru Xuan, apakah setiap guru bertanggung jawab atas siswa pertukaran sepertimu? Ini akan menimbulkan masalah besar bagi mereka. Jika ini masalahnya, dia yakin dia akan dapat belajar sesuatu sendiri di perpustakaan, tetapi dia tahu dari pengalamannya dengan guru Fan Yu ada beberapa topik yang harus difikirkan selama beberapa hari untuk mengerti sendiri, namun mampu diatasi cukup hanya dalam beberapa menit dengan bantuan seorang guru. Xuan Ziwen tampaknya tidak bereaksi terhadap Yu Hao dan dia menjawab dengan dingin, "Aku tidak peduli bagaimana orang lain bertindak, ini caraku. Jadwalku ketat. Jadi jika kamu merasa ini tidak adil, pergi dan bawa keluhanmu ke Lin Jiayi dan minta perubahan pendamping. Aku tidak ingin mengambil tanggung jawab ini." Yu Hao berpikir tentang guru Zoyi ketika dia menatap mata dingin Xuan Ziwen. Ketegaran dan keganasan guru Zoyi berbeda, tetapi belajar di bawah guru Zoyi memberi Yu Hao pengalaman dengan guru yang memiliki kepribadian aneh. Guru dengan karakter seperti ini berarti mereka memiliki standar dan tes hanyalah tes. Bagaimana mungkin dia takut akan penilaian? Yu Hao melunakkan emosinya sejenak. Sebelum memberikan jawabannya, "Aku bersedia mengambil penilaianmu." Mata tenang, tapi dingin Xuan Ziwen mengalir dengan emosi yang aneh dan dia melirik Yu Hao dengan sedikit terkejut dan berkata, "Baiklah, ayo kita mulai. Lencana di dadamu harusnya mewakili insu jiwa kelas 3 dari Shrek. Aku akan memberimu 15 menit. Kamu dapat memilih salah satu bahan di sini dan kamu akan menempa susunan formasi jiwa kelas 3 terbaik untukku. Ini bukan tentang seberapa rendah kelasmu. Ini tentang pikiran dan kreativitas. Ini satu-satunya permintaanku untukmu."
kamu bisa memulainya. Dengan itu, Xuan Ziwen melangkah ke satu sisi. Dia membalik pergelangan tangannya dan timer kecil muncul di tangannya. 15 menit diatur. Yu Hao memulai pekerjaannya sesegera mungkin. Dia berjalan menuju bahan logam di depannya. Dia bahkan tidak repot-repot memeriksa mereka dengan cermat, tetapi segera mengaktifkan deteksi spiritualnya dan merasakan segala sesuatu dalam benaknya. Dia mengangkat tangan kanannya dan 5 bilah emas gelap menonjol dari ujung jarinya. Dia mengayunkan tangannya dengan lembut dan memotong logam. Potongan logam mendarat di genggamannya dan kristal es berlian tiba-tiba muncul di kedua tangannya. Dia meletakkan tangannya bersama secara bertahap meremas potongan logam yang baru saja dia potong. Xuan Ziwen kaget ketika dia pertama kali melihat cakar teror. Dia sudah berusia lebih dari 30 tahun tetapi dia telah tenggelam dalam alat jiwa selama lebih dari 20 tahun. Dan dia bisa dengan jelas mengatakan bahwa Yu Hao tidak menggunakan alat jiwa. Logam yang dia pilih adalah titanium yang terkenal tangguh dan keras. Itu adalah logam langka yang hanya diproduksi di dalam kekaisaran Ryu. Kesan pertama Xuan Ziwen ketika dia melihat titanium adalah apakah dia bercanda? Namun pupilnya segera berkontraksi ketika dia melihat bilah emas gelap menyapu potongan titanium putih perak. Dan dengan mudah memotong sepotong tanpa membuat suara. Otaknya mulai bekerja dengan cepat ketika dia mencoba menghitung ketajaman dan ketangguhan mata pisau emas gelap itu. Yang mengguncang Xuan Ziwen adalah apa yang terjadi setelah itu. Serangkaian suara berderak bisa terdengar dari antara telapak tangan Yu Hao dan bubuk putih perak halus mulai melayang turun dari tangannya. Kristal es berlian terlihat sangat cemerlang saat memantulkan cahaya dari dalam lab. Duo Yu Hao datang ke meja lab tanpa memberi Xuan Ziwen kesempatan untuk berunding sikapnya. Sedikit berubah juga dan Xuan Ziwen secara halus bisa merasakan fokus dan stabilitas Yu Hao. Bola perak putih yang kira-kira sebesar leci muncul di atas meja. Dia menggunakan tangannya untuk menguleni titanium menjadi bola. Xuan Ziwen kagum sekali lagi. Dia belum mengumpulkan detail penilaian dan rincian Huo Yu Hao dari Lin Jiayi sebelum ini, jadi dia tidak tahu seperti apa kemampuan remaja 15 atau 16 tahun ini. Dia bahkan belum melihat cincin jiwa Yu Hao, tetapi dia sudah menggunakan dua keterampilan jiwa Xuan Ziwen. Akhirnya tertarik dengan perilaku Yu Hao, namun dia berkata pada dirinya sendiri bahwa kemampuan Yu Hao adalah kemampuan seorang master jiwa. Yu Hao berasal dari Akademi Master Jiwa nomor 1 di benua Shrek. Jadi kepemilikannya atas kemampuan ini tidak terlalu menakjubkan. Dia ada di sini untuk menguji kemampuan rekayasa jiwa Yu Hao. Yu Hao mulai bekerja sementara Xuan Ziwen terus berpikir untuk dirinya sendiri. Pisau pahat perak putih muncul di tangannya, tapi itu bukan pisau pahat penjaga kehidupan. Itu hanya pisau pahat emas biasa dan ada lapisan bubuk berlian pada bilahnya. Setiap irisan terhubung tanpa jeda dan alur yang dalam mulai muncul pada permukaan bola logam perak putih ini. Xuan Ziwen datang ke sebelah Yu Hao karena penasaran dan dengan cermat memantau pekerjaannya. Yu Hao bekerja dengan kecepatan luar biasa, tidak butuh waktu lama untuk pola rumit muncul di permukaan bola logam. Namun alis Xuan Ziwen berkerut dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Menambahkan 7 susunan ke badan sekecil ini memang luar biasa. Tetapi mengapa kamu menghasilkan 6 kecepatan? Jika ini digunakan sebagai pendorong jiwa, sekali pakai akan mematahkanmu menjadi 2. Titanium kuat dan tangguh, tetapi 7 susunan formasi ditambahkan ke ukuran ini dan 6 kecepatan. Kamu mengerjakan sesuatu yang sangat ekstrim. Jadi kamu hanya bisa menggunakannya sekali. Tidakkah kamu merasa itu sia-sia karena fakta bahwa kamu akan membuangnya setelah 1 kali digunakan? Suara Xuan Ziwen tidak selembut itu, tetapi Yu Hao tampaknya tidak memperhatikan dan fokus pada pekerjaannya. Lingkaran titanium terus berputar saat pisau ukiran di tangan kanannya diiris berulang kali. Xuan Ziwen menjadi lebih tertarik pada Yu Hao pada saat ini. Dia bisa mengatakan bahwa fondasi remaja ini baik, dan meskipun ini adalah alat jiwa kelas 3, menambahkan begitu banyak formasi sekaligus adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang insinyur jiwa kelas 4. Tangannya mantap, sementara gerakannya cepat namun berirama. Apa yang lebih mengesankan adalah bahwa dia tidak membuat kesalahan tunggal.
Meskipun dengan semua kecepatannya dan Xuan Ziwen bisa tahu dengan satu pandangan bahwa ini bukan pertama kalinya Yu Hao menciptakan susunan formasi seperti ini. 5 menit. Yu Hao hanya membutuhkan 5 menit untuk memahat susunan formasinya. Apa yang sebelumnya hanya bola titanium normal sekarang tampaknya seperti karya seni yang sangat indah pada saat ini. Aku sudah selesai, Guru Xuan. Yu Hao menggenggam bola susunan formasi kecil di tangannya. Xuan Ziwen berkata dengan dingin, itu tidak mengesankan. Apakah kamu pikir membuat susunan formasi ekstrim seperti itu dianggap kreatif? Yu Hao melirik timer dan berkata, Guru Xuan, masih ada waktu yang tersisa. Dengan izinmu, aku berharap dapat memalsukan seluruh alat jiwa dan menunjukkannya kepadamu. Kedalaman alat jiwa yang ingin kuciptakan ini bukan tentang susunan formasi. Hah? Xuan Ziwen memperhatikannya dengan heran dan berkata, baiklah, tunjukkan padaku. Jika itu benar-benar kreatif, kamu diizinkan untuk melebihi batas waktu. Minatnya sekarang cukup digelitik oleh pemuda Shrek ini. Ya, Yu Hao segera kembali ke tumpukan logam. Cakar teror muncul sekali lagi dan memotong sepotong demi sepotong besi. Dari perspektif Xuan Ziwen, metode Yu Hao dalam menciptakan alat jiwa sangat istimewa dan unik. Yu Hao dengan cepat mengubah potongan-potongan besi di tangannya menjadi bentuk yang diinginkan. Yu Hao bekerja sangat cepat ketika Xuan Ziwen mengubah posisinya. Beberapa keping logam sudah akan selesai dengan cepat dan Xuan Ziwen tidak pernah mendapat kesempatan untuk menyaksikan apa yang dilakukan Yu Hao selama waktu itu. Namun, Xuan Ziwen secara bertahap bisa melihat beberapa petunjuk. Yu Hao tidak hanya mengukir dan memahat potongan-potongan besi ketika dia membuat kerangka. Dia tampak seperti sedang mengukir sesuatu di permukaannya sementara sepotong demi sepotong tongkat logam berbentuk panah dimasukkan ke dalamnya. Serangkaian suara metalik yang renyah bisa terdengar dan sebuah kotak besi muncul. Susunan formasi yang dirancang Yu Hao sebelumnya sudah dimasukkan ke dalamnya. Xuan Ziwen tidak dapat mengingat banyak hal. Dia bisa merasakan bahwa alat jiwa Yu Hao sangat bagus dan indah, terutama untuk cangkang yang dibentuk oleh besi. Dia bahkan merasa sedikit bersemangat untuk menemukan apa yang bisa dilakukannya. Kamu sudah selesai? Xuan Ziwen bertanya pada Yu Hao. Yu Hao mengangguk dan menekan permukaannya dengan tangan kanannya, seolah dia melakukan beberapa sentuhan terakhir. Baik, tunjukkan padaku apa yang bisa dilakukan bahan habis pakai ini. Xuan Ziwen bergumam dengan acuh tak acuh. Yu Hao tidak membuang kata-kata. Dia pindah ke area pengujian alat jiwa. Yu Hao mengangkat kotak persegi panjang di tangannya dan menunjuk ke dinding lebih dari 50 meter jauhnya. Serangkaian suara ledakan yang menusuk telinga bisa terdengar dari jarak 50 meter dan bubuk logam meletus dari dinding. Mata Xuan Ziwen bersinar seperti bintang-bintang di langit malam dan dia segera memberikan umpan balik. Alat jiwa kelas 4, jika bahan asli yang lebih baik digunakan, kemampuan serangannya akan dekat dengan alat jiwa kelas 5. Tidak, lebih tepatnya alat jiwa ini harus dianggap sebagai alat jiwa stasioner yang tidak datang dengan proyektil peledak. Sangat sulit bagi penghalang jiwa untuk bertahan melawan hal ini dan kecepatannya dapat menyaingi laser. Tunggu, ketika kamu menembakkan tembakan itu, kamu hanya menekan tombol dan kamu tidak menyuntikkan kekuatan jiwa. Aku mengerti sekarang. Kamu menggunakan susunan formasi untuk menanamkan kekuatan jiwa, untuk mengaktifkan seluruh alat jiwa. Ketika kamu menempatkan seluruh susunan formasi di dalamnya, berbakat, rencana yang cerdik. Dengan kata lain, bahkan orang normal dapat menggunakan alat jiwa ini selama itu sepenuhnya diisi. Namun bagaimana keseluruhan sistem pembuangan bisa begitu kecil? Ada sesuatu tentang cangkang alat jiwa ini, dan kamu memasukkan unsur-unsur yang tidak aku mengerti. Yu Hao dipenuhi dengan kekaguman saat dia mendengarkan analisis Guru Xuan Ziwen. Setiap pernyataannya tepat sasaran. Memang ada sesuatu di dalam cangkangnya. Struktur luarnya itu begitu kompleks dan canggih sehingga bisa menyaingi susunan formasi di dalamnya. Ini adalah fitur paling penting dari seluruh alat jiwanya. Susunan formasi tidak banyak, tapi cangkang ini adalah rahasia Wo Yu Hao. Alat jiwa ini memiliki nama yang mengguncangkan seluruh benua 10.000 tahun yang lalu. Busur panah Zuge. Tang San adalah orang yang mendirikan sekte Tang dan adalah penemunya. Dan senjata yang dibuat Yu Hao ini adalah alat jiwa
yang menggabungkan prinsip dan struktur busur panah Zuge. Seperti yang dikatakan Xuan Ziwen, orang biasa dapat menggunakannya dan dapat dianggap sebagai fitur yang luar biasa, bahkan dapat dikatakan sebagai sesuatu yang Kekaisaran Ryu sudah lama mengejarnya. Xuan Ziwen meraih tangan Yu Hao dan berkata, "Katakan padaku sekarang bagaimana kamu melakukannya? Bagaimana kamu menciptakan alat jiwa yang begitu mengesankan?" "Tidak, maaf, aku terlalu bersemangat. Jual ke aku. Jual risetmu pada aku. Kamu dapat menyebutkan harga berapapun yang kamu inginkan. Bagaimana dengan itu?" Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.